Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sore menjelang maghrib di hari Selasa ini, tanggal berapa ya ini ya? Tanggal 18 Mei 2021. Kita ketemu lagi dengan saya di acara ini acara CLBK, cerita lama belum kelar, di program siniar atau podcast di kanal YouTube saya dengan nama Doni Uji Windatmoko. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saya pengen kenal betul, meskipun sudah 6 tahun kenal, tapi barangkali banyak cerita yang belum kita ketahui. Makanya cewek satu ini saya undang seperti itu. Dan teman-teman sudah melihat bagaimana siapa yang akan nanti kita kupas bersama kisah hidupnya. Dan nanti kita simak bersama seperti itu. Dan saya harap teman-teman bisa menyimak podcast ini, sinar ini dengan baik, karena banyak cerita, khususnya bagaimana dia mencapai posisi yang sekarang. Pasti banyak cerita yang tangis, kemudian perjuangan sampai harus jauh dari keluarga seperti itu. Nah, baik, saya ingin menyapa dulu. Panggilannya Sopi ya. Hai Sopi. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Hai juga. Bagaimana Gimana? bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Ini Seperti yang ada ini sekarang di mana? Di rumah atau di kafe nih? di rumah. Oh, di rumah ya. Oke. Baik. Eh, Sebelum kita mulai untuk berbincang-bincang, diskusi ya. Ngobrol santai, karena hari ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana cerita hidup atau biografi dari, nama lengkapnya siapa sih ya? Sofiana Arup Harus Sukmawati. Nah, seperti oke. Baik, sebelum kita ngobrol santai, ada lima pertanyaan dalam kuis ya yang harus dijawab oleh Sofi. Harus dijawab semua ya. Milih A atau B. Semuanya harus dijawab. yang Oke, pertanyaan pertama, pilih Solo atau Wonogiri? Solo. Solo, oke. Alasannya apa nanti bisa diceritakan. Pilih rasa manis atau pedas? Pedas pastinya. Udah hobinya Pedas. makan pedas. Oke. Pilih yang ketiga ya. Pilih tahu Ya, atau tempe? tempe. Tempe. Oke. Empat, pilih kota Mekah atau Madinah? Nah, Madinah. Oke. Pertanyaan terakhir, satu kata yang menggambarkan karakter Sophie apa? Satu kata. suka. Apa? Apa? Cinta, cinta. Oh, cinta. Oke, sore-sore ini kita ngobrol cinta ya nanti ya, Sophie ya. Oke. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab dengan lancar, dengan baik oleh narasumber kita hari ini di sore ini. Langsung kita ngobrol-ngobrol. Oke, Sophie. Ya, tadi pertanyaan pertama, memilih Solo atau Wonogiri ya. Tadi dipilih Solo. Ada apa dengan kota Iya, Solo? Ada apa dengan kota Solo, Pi? Pasti kecil di Solo ya? tahu lah. Tahu Oke. sendiri kan udah aslinya dari Solo. Jadi kayak manapun juga kalau pergi dari Solo itu gimana pun gimana pun keadaannya ya tetap nyaman di Solo karena kotanya sendiri. Oke, berarti lahir di Solo sampai SMA ya?
Ya, Ke SMA terus di ah, Solo. ya, Oke, baik. Ini kan judul programnya Cerita Lama Belum Kelar ya. Berbicara masa bayi, masa kecil, sampai masa remaja sekolah. Saya ingin tahu ya, dari SD aja ya. Dimulai dari SD. Ya, SD di mana, Sopi? Di SD di atau di madrasah. Oh, di madrasah. Madrasah Nah, madrasah Solo ya. ya dekat rumah. Oke. Untuk di SD itu, di Madrasah Ibtidaiyah itu, masih ingat nggak cerita yang paling unik, cerita yang paling berkesan apa? Cerita paling berkesan itu ketika waktu ada imunisasi. Imunisasi Imunisasi. waktu Mm-mm. itu saya sendiri ketakutan, soalnya emang di situ benar-benar masih trauma dengan suntik-suntik. Hmm. Pas waktu disuntik itu langsung dari pihak sekolah karena nangis nggak karuan langsung telepon bapak biar ditemenin gitu. Ya udah sampai selesai ditemenin oleh bapak dan itu udah nggak merasakan sakit pas waktu disuntik. Tapi emang bener-bener sampai sekarang tuh masih kayak terbayang-bayang gitu. Itu kelas berapa itu? 4 kayaknya, kalau Kelas, nggak salah sih. kelas 4 mau imunisasi karena ketakutan dan itu berkesan ya sampai sekarang. Oke. Kalau sekarang masih Ya, takut? Kalau sekarang masih takut nggak dengan jarum suntik? nggak, malah malah lebih cenderung suka kalau lihat jarum suntik. Ya ini ya. Jadi benar ya, pepatah kita boleh takut, kita tidak boleh takut setakut-takutnya, tidak boleh suka sedemikian rupa karena barangkali awalnya takut bisa jadi suka ya. Tapi ini aneh ya, suka dengan jarum suntik. Ini apa namanya, kesukaan yang sangat unik seperti itu. Ada lagi? Kalau dari ini, kalau dari segi apa namanya prestasi, prestasi belajar, ranking berapa dari kelas SD atau MI? Kan emang dari kecil itu kan udah suka dengan cara menghafal ya, udah dari TK juga. Terus dari itu alhamdulillah ada kayak kegiatan tahfidz gitu, ya udah terus ikut setiap ada lomba ikut. Habis itu kalau prestasi tentang ranking ya ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah juga, itu tergantung keseriusan dalam belajar juga. Oh, di ini ya, dunia pembelajaran atau mata pelajaran lebih suka yang menghafal ya. Pelajaran yang menghafal. Ya, Berarti kayak ya, sejarah, kayak PPKN gitu ya, lebih suka ke situ ya. alhamdulillah, insya Allah. Oke, tadi saya dengar pernah beberapa kali ikut lomba. Itu lomba apa? Kalau di SD ya mungkin ada kayak ada lomba tahfidz terus ikut aja, cuma waktu SD itu kayak masih di jus 30. Hmm. Terus SMP juga diikutkan lomba asal Muhammadiyah, kan SMP saya di Muhammadiyah juga Surakarta. Aku diikutkan dalam kan juara 1 saat itu Oh, 2015. SD ya, lomba tahfidz jus 30 ya, jus 30 ya itu ya. Oke, berarti Ya, berarti memang keluarga itu mendukung ya, dalam artian di lingkungan keluarga untuk apa namanya, suasana religius sangat ini ya, sangat kental di situ ya. Maksudnya harus ikut TPA, alhamdulillah. harus ikut TPA, Ya, kemudian setelah sholat tilawah meskipun hanya 1 juz begitu ya. ya. Mm-mm. Ya Oke. mungkin seperti alhamdulillah. Untuk Gimana? Oke, untuk SMP ada yang menarik nggak? Sudah mulai dewasa, Ya, pastinya ada hal yang lebih lebih ini ya, apa namanya, lebih menggetarkan jiwa lah, katakanlah seperti itu. Apa kira-kira SMP?
SMP itu alhamdulillah saya diterima di SMP Muhammadiyah 2 Surakarta, dan itu SMP yang Bapak itu mengajar di situ. Nah, dari situ saya tuh kayak berkeinginan harus bisa membahagiakan Bapak dan harus ada pesan sendiri lah. Pas waktu ada kegiatan lomba tahfidz yang se-Muhammadiyah itu, saya beranikan diri untuk maju, dan alhamdulillah setelah hasil mendapatkan peringkat pertama se-Muhammadiyah melawan SMP-SMP Muhammadiyah yang lain. Itu waktu 2015 kalau nggak salah. Oke. Jadi salah satu momen yang paling krusial, yang paling berkesan ketika menjadi juara pertama, juara satu lomba tahfidz setingkat SMP Muhammadiyah sekota Solo ya. Ya, Oke, itu dapat apa, Pi? Dapat uang atau dapat piala atau dapat ucapan terima kasih saja? enggak, piala sama uang, tapi pialanya ditinggal di sekolah, Wah, uangnya diterima. Tiket, alhamdulillah. masih ingat nggak hadiah dari lomba tahfidz itu digunakan untuk apa? Maaf, lupa. Biasanya beli HP atau beli internet atau beli baju gitu ya. Saat Atau shopping biasanya ya, belanja-belanja ya. ya, kuliner mungkin kan dari dulu suka kuliner dan sampai sekarang. Oh iya, apa namanya? Traveling kuliner ya, berburu kuliner. Oke, dari SMP sudah kita ke SMA. SMA udah mulai dewasa, bukan mulai lagi ya, sudah dewasa, pastinya ada hal-hal yang secara batin itu berkembang ya. Nah, mulai menyukai lawan jenis atau mulai naksir, atau ada pengalaman tersendiri nggak soal itu, Sophie? Kalau SMA itu posisinya malah jauh dari, maksudnya posisi di sekolah ya. Hmm. Di sekolah itu emang bener-bener gak ada rasa untuk sama lawan jenis tuh nggak ada, tapi ya sendirinya ada. Nah, di situ mulai interaksi dengan lawan jenis, kayak merasa suka itu ada, tapi nggak tahu kenapa emang aneh banget kenapa di SMA itu nggak ada gitu. Emang entah dibilang pendiam atau kayak mana, bukan tahu, tapi emang jauh banget dari Ikhwan-Ikhwan. Ikhwan ya, Ikhwan yang berjenggot ya. Oh ya, SMA-nya di mana? SMA 1, 2, 3 atau mana? Itu Surakarta. Oh, Man 1 ya. Man 1 Surakarta di situ ya. Bonoloyo ya. Kalau Bonoloyo ke sana ya. Oke. Oh, berarti ternyata ini lulusan aliyah ya. Jadi memang dari bangku sekolah atau lingkungan sekolah mendukung ya. Sehingga Sophie bisa mencapai tahap yang nanti akan diceritakan sendiri. Oke, itu masa kecil Sophie sehingga dia memilih Solo, pastinya Solo kota kenangan buat Sophie. Nah, tadi memilih manis atau pedas ya, tadi memutuskan untuk memilih pedas. Ya, memang hobi pedas ya. Kuliner-kuliner pedas ya. sangat, iya, Contohnya apa? Contoh yang paling disukai yang pedas. paling itu yang pokoknya yang semua segala makanan yang berkuah, kayak seblak gitu. Itu merasa nyaman perutnya? Apa nggak ada perut ya? Perutnya nggak ada apa-apanya, jadi nyaman aja ya. Gak nyaman, tapi kalau emang keterusan atau udah nggak kuat perutnya, mungkin langsung kayak mual gitu, kayak lambung itu nggak bisa kayak memaksakan. Oke, berarti tapi memang pedas itu meningkatkan ini ya, rasa ingin makan ya. Maksudnya nafsu makannya jadi lebih kuat seperti itu. Tapi tetap dijaga bagaimana kondisi perutnya disesuaikan ya. Karena sepedas-pedasnya makanan lebih pedas mulut orang ya. Lagi mulut. Iya. Mulut orang nyinyir ya. Sekarang kan di media sosial netizen itu lebih pedas ternyata daripada seblak yang paling pedas.
atau ceker setan seperti itu. Oke, tadi milih tahu atau tempe. Tadi milih tempe. Saya menyampaikan pertanyaan itu karena tahu ya Sophie ini anak pondok di Wonogiri. Katanya lauk yang paling sering dimasak di pondok sana yaitu dua itu ya, tahu dan tempe seperti itu. Tapi saya ingin tahu, Sophie mondok di pondok apa namanya, Pi? Ihyaul Quran Wonogiri itu pondok yang baru-baru aja didirikan, baru 3 angkatan. Sekarang masuk 5 tapi. Oh, 4 terus 5. Ihyaul Quran Sidoarjo ya, Wonogiri ya. Ya, benar. Oke, Wonogiri. Memang betul ya, lauknya setiap hari tahu tempe ya. Ya emang masanya apa? Lauk pokoknya emang tahu tempe, tapi jika pengen yang lain ya masak sendiri, semisal beli tahu gitu. Beli apa? Oh, gitu. Oke. Tapi ya harus disyukuri ya, harus disyukuri meskipun tahu tempe, tapi itu menjadi salah satu bagian ya, bagian terpenting bagi santriwati seperti Sophie sehingga sampai pada posisi sekarang seperti itu. Nah, di pondok itu untuk pondok kan programnya banyak ya, program kitab kuning, fikih atau kitab-kitab yang lain, ada juga menghafal Quran. Kalau Sophie pilih program yang apa? Memang program di sana kan emang program tahfidzul Quran. Jadi emang semua itu menonjolnya ke tahfidz. Adapun yang lainnya itu cuma kayak sambilan gitu loh. Jika mau ya mau. Kayak kita dalam diri itu kayak belajar sendiri gitu. Tapi emang utamanya itu tahfidz. Oke, tahfidz ya. Oke, tahfidz dia memilih juznya atau memang targetnya 30 juz setelah lulus dari situ? Maksudnya? Maksudnya kan ada yang hanya juz 30, ada yang 30 juz. Kalau Sophie sudah hafal 30 juz berarti ya? Ya, emang wajibnya itu emang dari juz 1. Walaupun sebelumnya pernah ikut program Rumah Quran Tahfidz itu emang dari juz 30, tapi dari pondok disuruh dari 0 lagi. Jadi dari juz 1 ke selanjutnya. Oke, berarti ini Sophie adalah seorang hafizah Al-Quran ya. Tidak hanya juz 30, juz 29, tapi satu Al-Quran ya, 30 juz. Nah, pastinya banyak perjuangan ya. Ketika pertama-tama awal-awal ditinggalkan orang tua untuk pondok, bagaimana perasaannya, Sophie? Apakah langsung senang atau bercampur aduk sedih, antara senang dan sedih? Bagaimana ini? Awal-awal langsung pondok bagaimana? Kalau awalan mondok itu pertamanya pas waktu diantar di sana, bukan saya yang nangis, tapi malah orang tua yang nangis. Apalagi seorang ibu yang nggak pernah ditinggal sama saya, habis itu ditinggal. Saat itu saya baru merasakan kehilangan, benar-benar kehilangan itu ketika beliau sudah menginjakkan langkah keluar dari pondok itu. Benar-benar, ya Allah, emang benar saya harus pisah sama mereka yang padahal nggak pernah sama sekali, yang dari kecil pun sama mereka. Ya udah, saya beranikan diri untuk kayak mandiri gitu loh. Emang ini tempat saya dan saya yang mau sendiri dan tidak boleh saya putuskan untuk nggak jadi di sini. Pokoknya saya harus berjuang. Di tengah-tengah baru pertama kali masuk itu udah dikasih ujian oleh Allah, sakit yang bener-bener pengen udahlah stop dari situ gitu. Habis itu nangis setiap sakit itu merasa kayak nggak ada yang nganggep gitu loh. Soalnya kan di situ kan bener-bener ya udahlah, apapun sakitmu ya urus sendiri, tapi
sebisanya teman-teman itu bantu, tapi nggak semuanya dibantu. Nah, habis itu angkat kan itu angkatan pertama diuji oleh sakit. Habis itu angkatan kedua itu saya diuji oleh merasa banyak masalah gitu. Masalah sekecil apapun itu emang di sana itu insya Allah lah benar-benar dipermasalahkan. Tapi dari situ saya kayak oh jadi bisa belajar dewasa dari semua sedikit masalah itu gitu loh. Seperti itu. Berarti di awal-awal lebih ke mental ya, Sophie ya. Lebih ke mental ya, persiapan mental. Ya kan? Mental yang selama ini dari bayi sampai ke lulus SMA, dekat dengan orang tua, tapi setelah itu jauh dari orang tua pastinya ada tekanan batin seperti itu. Tapi yang ingin saya tanyakan, keputusan untuk menghafal Al-Quran di pondok yang jauh dari orang tua itu keputusan sendiri ya, murni ya, bukan karena pengaruh orang lain ya. Memilih untuk mondok itu murni dari hati sendiri ya. Ya, alhamdulillah. Soalnya emang dari kecil udah suka yang tadi saya ceritakan, udah suka terus menghafal gitu loh. Terus sebenarnya itu udah pengen mondok itu tuh udah dari SMA, cuma kesiapan dalam hati itu belum ada, kesiapan mental itu belum terlalu ada. Mengapa itu saya tanyakan? Karena barangkali sebagian besar yang seusia Sophie pada waktu itu kan memilih untuk kuliah ya, untuk kuliah di perguruan tinggi. Ya, di Solo kan banyak kampus, atau langsung kerja, atau juga ada yang langsung menikah. Tapi Sophie memilih untuk belajar lagi menghafal Al-Quran di pondok yang itu notabene jauh dari keluarga di Wonogiri. Itu murni karena berangkat dari keinginan hati yang memang itu sebenarnya muara dari keinginan waktu SD yang memang suka dengan menghafal gitu. Nah, ini disalurkan dengan cara yang baik di pondok penghafal Al-Quran seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, awal-awal ada persoalan batin. Kira-kira mulai berdamai dengan kondisi di pondok sana butuh berapa waktu? Mulai berdamai dengan kondisi itu. Hampir setengah tahun. Mungkin sih, cuma semua itu sebenarnya biasa. Cuma terkadang kalau keingat rumah, apalagi pas waktu sakit, itu yang luar biasa yang susah untuk dihilangkan. Seperti itu. Oke. Ya, 6 bulan waktu yang cukup untuk mendewasakan diri seperti itu. Kalau saya kan sudah dari selepas SMA ya, sudah jauh dari keluarga ya, mungkin karena cowok juga ya, jadi kekuatan untuk bertahan atau survive itu lebih tinggi daripada kaum perempuan seperti itu ya kan ya. Oke, baik. Di pondok itu direncanakan berapa tahun sih? Setahun, 2 tahun, atau seperti S1 4 tahun? Gini, program pondok situ sebenarnya masa pembelajaran itu 2 tahun. Tapi kalau masa tahfidz buat kita menghafal itu cuma dikasih waktu 1,5 tahun. Nah, kalau emang fullnya itu tuh harusnya 3 tahun. Soalnya yang 1 tahun itu ditambah pengabdian, kayak harus mengajar dulu di sana, seperti itu. Habis itu, jika mau kuliah, bisa lanjut dari situ. Soalnya lulus dari pondok situ mendapatkan gelar D2. Dan dari D2 itu bisa dilanjutkan ke suatu universitas yang langsung dari D2 langsung ke S1 dan nanti membutuhkan hanya 2 tahun ke universitas itu, tapi hanya universitas tertentu. Oke, jadi 2 tahun ya. Setelah itu sebenarnya ada program magang atau mengabdi ya kalau nggak salah ya. Magang lah, tapi 1 tahun. 1 tahun. Oke, ini posisinya 2 tahun, lulus kemarin ya, bulan April ya? Atau Maret? Tanggal 4.
tanggal berapa? 4 April. April. Oh, berarti menjelang puasa Ramadan itu sudah lulus seperti itu ya. Oke. Berarti hanya 2 tahun sudah menyandang gelar penghafal Al-Qur'an seperti itu, luar biasa. Nah, barangkali penonton YouTube saya bertanya-tanya, apakah betul 2 tahun itu sudah bisa menghafal Al-Qur'an yang setebal itu ya, 30 juz. Nah, ini saya ingin buktikan kepada pemirsa, kepada penonton YouTube saya. Ini sedikit kayak murojaah ya. Wah, murojaah gitu, ingin mengetes saja. Betul nggak sih? Sophie itu hafal 30 juz gitu ya. Oke. Saya bacakan satu ayat, Sophie lanjutkan satu ayat aja ya. Misalnya saya bacakan ayat 9, Sophie teruskan ayat ke-10-nya gitu ya. Satu ayat saja. Oke. Oke, langsung ayatnya. Layar kubuna fi mu'minin ilau wala zimmata wa ulaika humul mu'tadun. Ya Allah. Layar kubuna fi mu'minin ilau wala zimmata wa ulaika humul mu'tadun. Saya ulang dari ayat itu ya, soalnya emang kebiasaan harus diulang dari situ. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dimmah wa ulaika humul mu'tadun. Fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata wa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Oke, kalau nggak salah juz 10 ya. At-Taubah itu berapa? Saya nggak hafal lah. 10 ya. Oke. Sekali lagi biar mantap gitu. Oke, biar mantap. Ya. Wa ma arsalna mir rasulin ila bilisanin qaumi liyubayyina lahum wa yudhillullahu may yasha' wa yahdi may yasha' wa huwal azizul hakim. Ya Allah. Gini ya. Wa ma Menghafal itu emang wa ma arsalna mir rasulin ila bilisani qaumi liyubayyina lahum may yudhillullahu juz berapa saya? may yasha' wa yahdi may yasha' wa huwal azizul hakim. Ya Allah. Ayo. Dosa apa ini? Kakek mangan pedes kayaknya ini. Belum bisa dibuka. Enggak gitu. Memang harus setidaknya itu harus dibuka yang mau di Ya, nggak masalah. juz yang sangat dihiraukan. Iya. Berarti memang katanya ya, yang saya dengar, yang masuk ke telinga saya, kalau untuk menghafalkan mungkin lebih mudah ya, lebih mudah daripada mempertahankan ya, iqomah hafal, gitu ya. Betul ya? Maksudnya untuk menghafalkan mungkin mudah. Nah, tapi kalau untuk mempertahankan itu supaya hafalannya tidak hilang, itu lebih sulit. Betul ya, Pi? Ya, sangat benar. Karena menghafal itu emang mudah itu karena semua mudah itu asal dari kita itu udah ada niatan mau dan mau. Pertahankannya itu seperti itu, kayak jadi makanan kita sehari-hari gitu loh. Kan emang mencari lebih mudah daripada mempertahankan. Oke. Nah, ini kan di rumah. Lingkungannya pasti berbeda dengan lingkungan pondok ya. Kalau lingkungan pondok kan memang dikondisikan si santrinya atau santriwatinya menghafal, mengkaji kitab. Kalau di rumah, apa yang dilakukan supaya hafalannya tidak hilang?
mungkin murojaah dengan keluarga atau dengan teman melalui virtual seperti itu. Bagaimana? Kan saya sendiri kan sudah sama aja sudah selesai dari pondok lah. Jadi murojaah itu emang kesadaran sendiri, walaupun kita itu harus benar-benar menerjang rasa malas. Itu pasti ada. Apalagi kalau udah ada setan gepeng, itu udah gimana lah, tahu sendiri. Ya udah, alhamdulillah ibu itu udah punya keinginan yang sangat untuk mau menyimak Sophie menyimak Sophie itu, ya udah setiap saya ingin disimak oleh beliau, mungkin paling banyak itu kemarin udah pernah hampir 6 lembar. Kalau wajibnya itu emang sebenarnya 5 lembar untuk store setiap harinya. Dan barusan tadi udah store juga sama beliau baru saja sebelum melakukan ini. Oh, berarti jadwal kegiatan murojaah setelah atau ba'da sholat wajib ya? 5 kali berarti dalam sehari? Ya, tergantung. Ya, itu juga tergantung beliau juga kan, seperti itu. Memang kalau di rumah itu lebih bagusnya sih pernah dapat metode itu disetelkan langsung ke Allah. Iya. Itu pokoknya yang sunah-sunah apapun sholat itu. Emang membantu banget. Sebenarnya ini ya, apa namanya, bisa dengan menggunakan rekaman ya, Pi ya? Maksudnya direkam dengan HP itu bisa ya, membantu nggak kira-kira? Yang dikatakan tadi setan gepeng ya. Setan gepeng itu HP kan ya? Ya, sebenarnya kalau murotal itu tergantung dari kitanya, dari kayak mindset gitu. Soalnya ada teman juga sama murotal itu susah masuknya, tapi saya sendiri alhamdulillah malah ingin menirukan suara dari beliau gitu loh, beliau yang ada di murotal itu. Oke, nah ini barangkali yang nonton program ini ya, CLBK pengen ya dirinya sendiri atau keluarganya ingin menjadi seorang penghafal Quran. Kira-kira tipsnya apa ini? Ya, tipsnya apa agar mudah menghafal Al-Quran? Tidak harus di pondok ya, tapi barangkali bisa di rumah juga bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Tapi memang secara lingkungan lebih baik di pondok ya. Tapi kira-kira secara umum tipsnya apa agar seseorang itu bisa menghafal Al-Quran? Tidak harus 30 juz, barangkali punya target juz 30 dulu lah, seperti itu. Apa ada tipsnya nggak kira-kira? Oke. Ada. Sebenarnya kalau memang kan yang seperti saya bilang tadi, menghafal itu emang harus ada niatan dari hati yang paling dalam, pokoknya harus benar-benar ikhlas. Lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji nanti di kalangan manusia, kayak gitu, bukan. Soalnya emang satu kali niat udah salah, emang nanti hasilnya juga bakal melenceng. Itu. Ya udah, kalau bukan di lingkungan pondok, itu kita harus kayak memberanikan diri lah setiap hari untuk store beberapa ayat. Setidaknya 1 ayat itu pun nggak apa-apa. 1 ayat kalau emang diistiqomahin itu emang Masya Allah nanti hasilnya. Habis itu kalau buat murojaah itu emang harus utama ya, harus sering-sering dilakukan. Karena dengan murojaah itu semakin kita menguatkan hafalan. Jika kita 1 hari menambah itu, besoknya harus diulang. Kayak di bawah terus seperti itu. Jadi untuk kalian semua harus benar-benar ada niatan lah. Kuncinya itu cuma niat, dan niat. Sebenarnya HP itu bukan jadi masalah. Tapi kitanya yang gimana melakukan HP itu buat apa dan gimana. Tuh, kalau pengen lebih itu lihat motivasi dari kayak ustadz gitu. Terus nanti biasanya udah termotivasi dari situ, terus kita bisa hijrah dalam kayak pengen ikut-ikut gitu loh, seperti itu. Oh, berarti pertama niat, kemudian yang kedua ini ya kegiatannya ya dipaksa untuk menghafal, diulang kembali dengan dibantu oleh teman, keluarga atau menggunakan alat bantu berupa handphone atau alat perekam gitu ya. Tapi semuanya
dipermudah kalau kita memang punya niat yang tulus ya. Niat yang tulus untuk menghafalkan kitab suci itu, karena nanti bisa menjadi naungan kita ya ketika di hari akhirat, seperti itu ya Bi ya. Ya, soalnya dari udah disebutkan sendiri dalam Al-Quran itu emang mudah dihafal. Buat kita mau dan tidak itu ya terserah di kita gitu. Pokoknya udah gampang lah Al-Quran itu buat dihafal. Tapi ini enggak sempat mendengar untuk mempermudah hafalan kita juga perlu belajar bahasa Arab. Betul nggak itu? Nah, iya sih. Kalau gimana ya, kalau tentang bahasa Arab emang saya kurang ahli dalam bahasa Arab ya. Soalnya dari kecil pun itu pas waktu menghafal itu kayak menghafal dari letak gitu. Emang orang-orang itu kayak mengira, kok emang bisa menghafal dengan letak? Kayak mana caranya? Ya udah, kalau dengan yang tadi harus paham bahasa Arab itu, emang soalnya kalau dengan kita paham bahasa Arab, kita itu kayak bisa mengikuti alur dari cerita Al-Quran itu gitu loh. Kayak tahu dari artinya, kayak, tahu maknanya ya. Tahu maknanya lebih mendalam. Tapi saya sendiri baru mencoba belajar memahami makna. Soalnya emang Masya Allah lah, orang yang memahami maknanya itu emang bener-bener kayak cerita gitu. Dalam pikirannya itu kayak cerita. Tapi memang banyak ustadz-ustadz yang menyatakan atau ulama-ulama yang mengatakan lebih sempurna ketika kita belajar Al-Quran juga belajar bahasa Arab ya. Atau kita membaca Al-Quran plus maknanya ya. Yang Al-Quran terjemahan itu. Nah, karena biar masuk ke otak, masuk ke hati seperti itu. Oke, ya, itu. Nah, ilmu yang sudah didapat di pondok, apakah ditularkan ke masyarakat? Ya, pastinya Sophie mengajar di TPQ ya, di TPA kan ya, sebagai ustazah di TPQ-nya itu, TPA-nya. Bagaimana? Ya, alhamdulillah. Kan sebelum saya pergi dari pondok itu meninggalkan sebuah TPA yang benar-benar susah lah untuk ditinggalkan, apalagi murid-muridnya udah terlalu nyaman gitu mungkin ya sama saya. Nggak tahu. Soalnya setiap saya ada perpulangan, kalau saya sendiri ke sana itu kayak dicari gitu kayak Mbak Sofi gitu. Ajarin aku buat itu talaki, kayak menirukan gitu loh. Tapi emang dari itu tuh emang seneng banget dengan mengajari anak kecil yang kayak ditalaki gitu loh, kayak diulang. Misal amai kasa lalu terus beliau mereka menirukan. Nah, seperti itu yang saya suka. Kayak kesabaran saya itu benar-benar diuji gitu. Berarti TPA-nya itu juga ada ini ya, program tahfidz yang tentunya sesuai dengan perkembangan anak ya, yang juz 30, juz 28, 29, 30 begitu ya. Dan Sophie terlibat di situ. Sebenarnya itu bukan karena perkembangan anak, maksudnya walaupun masih kecil tuh alhamdulillah udah ada yang di juz 29 juga di sini. Di TPA itu. Oke, ya setidaknya ada generasi penerus ya untuk Sophie selanjutnya begitu. Nah, Sophie bisa menjadi mentor di situ, bisa menjadi seorang ustazah karena sudah pengalaman, sudah punya usia yang lebih dahulu, pastinya sangat bermanfaat nantinya ilmu-ilmu yang sudah didapat di pondok disampaikan kembali di anak-anak TPA itu ya. Oke, itu bagaimana Sophie menjadi seorang hafizah 30 juz, bagaimana cerita suka dukanya di wisuda kemarin awal April sebelum Ramadan. Kemudian Mekah atau Madinah tadi, memilih Madinah. Mengapa memilih Madinah? Mengapa memilih Madinah? Sebenarnya antara pilihan Mekah dan Madinah itu buat saya sendiri bingung. Pengen Madinah itu dikarenakan harus ke sana itu bersama mahram, dan sedangkan saya sendiri masih single, alhamdulillahnya gitu. Ya, doakan saja bisa ada pendamping yang bisa menyampaikan sampai ke sana gitu. Barangkali kan itu impian ya, impian
semasa kecil atau semasa waktu di pondok ingin ke Arab Saudi, ya ke Madinah atau ke Mekah, Mukaromah ya seperti itu. Tapi memang dua kota itu kota suci kita dan kota yang nantinya di hari akhir tidak akan didatangi oleh Dajjal ya kalau nggak salah ya. Aman ya di situ ya. Kalau nggak salah loh, seperti itu. Nah, berbicara impian ya nyambung ke tadi ya. Barangkali kita masukkan bahwa setiap kita termasuk Sophie ingin pergi ke Saudi Arabia, ke Madinah, ke Mekah untuk ibadah atau untuk ziarah religius ya. Nah, sebenarnya impian Sophie apa sih semasa kecil, sewaktu kecil? Apakah memang kondisi sekarang sebagai seorang hafizah itu cita-cita pada waktu kecil atau tidak ya? Mungkin kalau waktu kecil kan normalnya jadi guru, jadi dokter, jadi polisi. Nah, untuk predikat penghafal Quran itu memang dari kecil cita-citanya seperti itu nggak? Kalau keinginan untuk menjadi itu emang dari kecil ya. Terus kalau keinginan untuk ke Madinah itu kepikiran emang baru-baru masuk pondok kemarin. Soalnya kayak ilmunya di sana itu emang masya Allah gitu loh. Seperti itu, kayak pengen banget menjadi yang lebih baik sekarang gitu. Kayak berubahnya itu sana nanti. Tapi nggak tahu kapan. Misalnya itu harus beserta mahram. Kembali lagi ke mahram ya. Ngomong-ngomong soal mahram, tipe mahramnya kayak apa sih? Nah, ada dua pilihan ya. Ganteng, penghafal Quran, tapi tidak kaya. Ya. Atau tidak ganteng, kaya, tapi penghafal Quran. Yang mana? Pilihan yang sangat sulit, ya Allah. Ya pilih yang ganteng, yang kaya, yang hafal Quran ya. Kalau ada ya. Kalau memang itu semua ya takdir Allah lebih baik lah. Ya, kalau saya lihat kan Sophie masih muda, masih ada waktu untuk belajar lagi, belajar lebih giat. Barangkali nanti bisa ambil program yang lain atau kuliah yang minimal sarjana, seperti itulah. Nah, setidaknya punya ijazah yang secara umum diakui. Barangkali nanti punya niat untuk PNS, bisa ikut PNS, seperti itu. Ya, intinya punya waktu yang cukup untuk belajar apapun yang kira-kira untuk bisa sukses dunia akhirat lah, seperti itu. Ya, untuk mahram ya nanti sambil belajar sambil nunggu begitu kan ya. Iya, seperti itu. Ya kan ya? Ojo ke Ya susu. benar sekali. Ojo ke susu, Ya santai, dinikmati seperti itu. Baik, tadi satu kata yang menggambarkan karakter Sophie, cinta. Kayak gini ya. Kayak gini ya, Bi ya. Sarang Hyo, cinta apa? Cinta yang bagaimana yang menggambarkan karakter Sophie? Memang ya, cinta itu emang wajar lah bagi kita semua. Pasti ada rasa cinta pasti tumbuh. Gitu. Ya gimana? Lebihnya kalau kita emang cinta ke makhluk, itu emang jangan sampai melebihi cinta kita ke Allah. Soalnya nanti Allah bakal murka dan akan ada musibah kayak gitu-gitulah kata-katanya sih. Tuh. Ya seperti kalau sekarang sih untuk urusan cinta kayak udah bukan levelnya lagi lah sepertinya gitu. Bukan level bagaimana? Ya. Ya nanti aja saatnya gitu. Ya, cinta kan universal ya, termasuk cinta kepada lawan jenis. Itu pasti nanti akan ada waktunya seperti itu. Intinya ditunggu, dinikmati, nanti akan sampai pada waktu yang tepat untuk bisa menemukan cinta yang seperti itu. Nah, berbicara cinta pada sore hari ini tentunya juga berangkat dari cinta
cinta sesama muslim, sehingga pada hari ini saya mengundang Sophie untuk bisa berbincang santai, ngobrol serius tapi santai bagaimana kisah hidupnya ya selama di Solo, kemudian dia kecilnya bagaimana, SD, SMP, SMA, kemudian hijrah untuk menghafal Al-Quran di pondok Ihal Quran di Wonogiri, seperti itu. Tadi sudah disampaikan bagaimana perjuangan Sophie awal-awal ya, sampai 6 bulan masih kabotan ya untuk berpisah dengan orang tua. Tapi selama di pondok kan masih bisa komunikasi ya, melalui HP, melalui telepon begitu ya, masih bisa ya. Kasih waktu 1 minggu sekali untuk ngobrol sama orang tua gitu, kasih kabar. Oke, berarti iya, maksudnya nggak putus total ya, masih ada waktu untuk bersilaturahmi dengan orang tua seperti itu, atau dengan keluarga seperti itu. Dan juga tadi diceritakan, bukan cerita ya, memberikan tips bagaimana kita atau siapapun yang memang punya niat yang tulus untuk menghafal Al-Quran, yang paling mudah itu menghafalnya, tapi yang paling sulit adalah mempertahankan hafalannya itu. Tadi sudah dikasih tips oleh hafizah kita pada hari ini, yaitu niat dan dipaksa untuk melakukan membaca, murojaah diulang-ulang seperti itu. Dan untuk menghafal Al-Quran memang manusia-manusia pilihan seperti Sophie, karena sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal dan membelajarkannya ke orang lain ya, yang memberitahukannya ke orang lain, itu sebaik-baik manusia kalau nggak salah ya, seperti itu. Dan antara sulit dengan mudah ya, karena saya pernah membaca riwayat ada salah satu sahabat atau imam besar bahwa hafalannya lupa karena hanya melakukan satu dosa kecil ya Bu ya. Ya, melakukan satu dosa, ya, melakukan dosa apapun, kecil, sedang, besar, itu ternyata pengaruh ke hafalan bagi yang menghafal Al-Quran. Nah, itu tentunya kita berharap semua penghafal Al-Quran bisa konsisten, bisa istiqomah, menjadi penerang di kehidupan sekitarnya, menjadi ustaz, ustazah, menjadi mentor bagi anak didiknya di TPA ya di sini ya istilahnya. Di Solo itu TPA, kalau di Jawa Timur TPQ seperti itu. Tapi intinya sama, di situ adalah lingkungan belajar Al-Quran seperti itu. Kemudian satu kata yang menggambarkan Sophie itu cinta yang universal, cinta kepada Robnya, Tuhan alam semesta, cinta kepada sesama, dan cinta kepada lingkungan seperti itu. Oke, luar biasa Sophie. Alhamdulillah bincang santainya mendekati akhir. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pesan mutiara ya yang ingin disampaikan ke Sophie bagi penonton YouTube saya, khususnya yang berkaitan dengan keinginan untuk menghafal Al-Quran. Apa kira-kira Sophie? Jangan sia-siakan waktu kalian jika masih ada kesempatan, karena kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali. Jika ada kesempatan lagi tuh mesti tidak sama dengan yang akan dilakukan sekarang. Jadi semangat untuk menghafal Al-Quran. Oke, semangat untuk intinya bagian dari fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selagi ada waktu, ada kesempatan, apalagi usianya masih muda, kita memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya di jalur yang benar, ke Shiratal Mustaqim ya. Salah satunya Shiratal Mustaqim adalah menghafal Al-Quran seperti itu. Oke, Sophie, terima kasih atas kesediaannya waktu untuk ini ya, masuk ke program podcast saya atau senior, cerita lama belum kelar. Tadi ada cerita lama, cerita yang sedang, atau cerita yang baru sudah disampaikan di sini. Saya harap penonton YouTube saya bisa kenal Sophie itu siapa. Nanti saya sampaikan di deskripsi. Kok kayak akrab banget ya, kayak kenal banget. Begitu ya. Dan sebelum diakhiri, saya minta tolong ke Sophie untuk
ini Pi, promosi YouTube saya. Oke teman-teman, subscribe, like dan komentar gitu. Silakan Sopi. YouTube-nya namanya Doni Uji Windiatmoko. Yuk. Oh ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe and comment di YouTube channel Doni Uji Windiatmoko. Mantap. Mantap, mantap betul. Sekali lagi terima kasih ke Sophie, adik saya yang sangat luar biasa, yang hari ini bisa ikut untuk meremehkan konten dari YouTube saya. Seperti itu. Dan meskipun dia bercadar, dia jauh dari pemikiran-pemikiran yang melawan pemerintah ya. Karena akhir-akhir ini banyak yang mengesankan kalau cadar itu keras, bagian dari terorisme. Itu tidak semuanya seperti itu. Dan meskipun dia bercadar, dia punya keinginan kuat untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran. Dan terbukti tadi bisa sambung ayat ya. Sambung ayat ini mengimitasi program yang di Hafiz Quran di salah satu televisi ya. Seperti itu. Jadi jangan alergi kepada syiar-syiar Islam, salah satunya adalah jenggot, seperti saya berjenggot ini, atau celana cingklang, atau enggak isbal, atau gamis, atau juga cadar. Ini bagian dari syiar Islam. Kita harus tidak malu, harus berani bahwa kita orang Islam yang coba untuk menjalani hidup secara kafah, tunduk, patuh terhadap perintah Allah, tunduk dan patuh terhadap wejangan-wejangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Kok kayak ceramah ya malah ya. Baik, terima kasih Sophie. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Salam buat keluarga, sehat selalu, tetap jaga kondisi, patuh terhadap protokol kesehatan 3M karena kita masih pandemi. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi pandemi ini bisa lenyap dari muka bumi dan semua manusia bisa berjalan seperti sedia kala. Tentunya kondisi ini membuat kita menjadi lebih sabar dengan berdoa agar semua bala, semua musibah bisa hilang dan tidak menimpa kita. Kemudian bersyukur adalah salah satu sayap iman. Kita tidak terkena COVID, kita masih menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya, meskipun dengan prokes kita aman seperti itu. Pastinya kita harus banyak bersyukur seperti itu, karena banyak bersyukur menambahkan nikmat-nikmatnya itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantul, mantap betul. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.